Betulkah tahun depan, tahun 2024, bumi kita akan gelap? Oke, betulkah tahun depan bumi kita akan gelap? Ini gue heran sama orang yang obses tentang kiamat atau apokalips. Selalu mengkait-kaitkan dengan kejadian astronomi yang udah berulang kali terjadi gitu. Dan selalu ditambahin bumbu-bumbu yang nggak perlu. Oke, pertama-tama Mas-Mas Malaysia ini bilang kalau tahun depan akan terjadi kegelapan selama 17 hari. Memang tahun depan itu adalah puncak dari solar cycle ke-25 yang akan diprediksi puncaknya di awal tahun 2024, guys. Jadi kita lihat aja di VT dia mencantumkan sebuah sumber. Nih kalau kalian lihat, di situ ada research sources ya. Facebook Abdul Khalid Abdul Aziz. Jadi sumber penelitiannya itu adalah Facebooknya Facebooknya Abdul Khalid Abdul Aziz. Kita lihat aja ya. Nah, setelah gue cek dan gue perdalam, ternyata kejadian kegelapan selama 17 hari di tahun depan itu, kata si Abdul Khalid Abdul Aziz, itu beda sama solar storm. Jadi bukan disebabkan oleh solar storm. Dia bilang dia sudah melakukan kajian puluhan tahun sejak remaja tentang kejadian kegelapan 17 hari itu. Nah, ini gue juga masih bingung nih. Maksudnya apa gitu? Lu dari remaja udah jadi ilmuwan atau gimana? Dari postingan dia selanjutnya akhirnya gue sadar bahwa dia sebenarnya tidak melakukan penelitian secara ilmiah ya, tapi lewat kajian-kajian guys. Misalnya ya dia bilang kalau kegelapan 17 hari itu dari teori yang pertama, katanya teori pertama dia disebabkan oleh asap yang meliputi bumi yang berdasar pada hadis. Gue nggak ketawain hadis ya, cuman uh, it's wrong when you research about your religion yang bahkan dia berdasarkan pada hadis gitu kan, hadisnya sahih atau enggak, dan kalaupun sahih itu juga nggak bisa dijadikan dasar ilmiah. Jadi setelah melakukan penyelidikan ke Facebooknya si Abdul Khalid Abdul Aziz, ternyata memang badai matahari bukan penyebab kegelapan selama 17 hari guys. Oke, jadi tidak benar ada kegelapan 17 hari disebabkan oleh badai matahari tahun depan. Oke, selanjutnya kita akan fact check apa yang dia bilang di VT ya. Malaysia ini bilang kalau tahun depan puncak dari solar cycle ke-25 akan punya kekuatan yang bahkan 60 kali lebih besar daripada Carrington Event. Benar atau enggak? Nah, jadi BMKG-nya Amerika sudah membuat skala untuk mengetahui seberapa besar geomagnetic storm yang diakibatkan oleh badai matahari jika menerpa bumi. Nah, untuk Carrington Event itu masuk ke kategori ekstrim atau G5. Jadi Carrington Event itu udah parah banget lah pokoknya. Untuk mengetahui seberapa besar geomagnetic storm yang akan terjadi di bumi, kita harus tahu dulu seberapa besar solar storm yang akan terjadi di tahun depan, di tahun 2024 sebagai puncaknya. Nah, gue dapat salah satu paper terbaru tentang badai matahari yang dipublis oleh Royal Astronomical Society Inggris yang judulnya Discovery of a Relation Between the Decay Rate of the Sun's Magnetic Pole and Grow Rate of the Falling Sunspot Cycle. Jadi di papernya ada analisis seberapa besar solar cycle ke-25 akan terjadi gitu. Di abstraknya dibilang solar cycle 25 is expected to be a weak moderate cycle, peaking in 2024. Jadi solar cycle ke-25 yang akan puncaknya di tahun depan, di awal tahun depan, itu akan sama atau lebih gede dikit daripada solar cycle ke-24 yang sebelumnya, yang puncaknya di tahun 2014 kemarin. Jadi teman-teman ingat gak di tahun 2014 itu seberapa parah kerusakannya? Gak ingat kan? Emang gak parah. Ya jadi solar cycle ke-25 ya sama-sama seperti itulah ya. So-so. Oke, sama ini juga deh. Menyebabkan percikan api dan juga kebakaran. For your information, Carrington Event itu tidak menyebabkan percikan api dan juga kebakaran, tapi menyebabkan induksi elektromagnetik ke perangkat-perangkat telegraf. Jadi telegraf itu ketika udah dicabut, dia tetap nyala sendiri itu. Dan bahkan ada beberapa yang udah kelebihan beban. Ketika kelebihan beban dia tuh langsung pss gitu. Muncrat tuh listriknya. Jadi terjadi uh, terbakar tuh telegraf. Jadi bukan menyebabkan kebakaran, tapi menyebabkan telegraf itu angus. Udah nggak ada kebakaran yang diakibatkan oleh hal itu juga. Nah, gue udah berkali-kali ngomong kalau sebenarnya Indonesia yang terletak di Katulistiwa itu nggak bakal kenapa-napa jika badai matahari itu menerpa kita. Karena apa? Karena Indonesia dilindungi oleh magnetic field. Sedangkan magnetic field itu akan membelokkan partikel bermuatan ke utara dan ke selatan. Jadi negara-negara yang
akan kena dampaknya paling besar ya negara-negara di belahan utara dan di belahan selatan, guys. Contohnya ini adalah gambar atau peta yang menampilkan efek dari solar storm di solar cycle sebelumnya, di solar cycle ke-24 di tahun 2012. Yang warna merah itu adalah wilayah yang terkena radiasi partikel bermuatan dari matahari. Sedangkan yang warna gelap itu enggak kebanyakan. Dan kalau berdasarkan paper yang tadi gue tunjukin, solar cycle 25 dan 24 itu agak-agak mirip, jadi bisa dijadiin acuan. Kalau kalian tinggal di wilayah yang warnanya merah, kalian harus hati-hati. Karena apa? Karena perangkat elektronik kalian akan rusak kebanyakan. Kalau kalian tinggal di wilayah yang warna hitam, ya Indonesia di sini ya, BTW ya, Indonesia di sini. Ya kalian nggak bakal kenapa-napa gitu. Nggak akan ada kegelapan, nggak akan ada kiamat, apokalips gitu-gitu. Oke, jelas ya. Jadi solar cycle ke-25 kali ini ya sama aja seperti solar cycle ke-24 sebelumnya. Yang besarnya sama. Dan Indonesia termasuk negara yang woles tentang solar storm ini karena kita memang di tengah-tengah khatulistiwa, nggak akan terjadi induksi elektromagnetik yang disebabkan oleh partikel bermuatan karena dibelokkan ke utara dan selatan. Jadi tenang aja guys, nggak akan ada yang namanya kegelapan 17 hari lah atau apalah itu. Oke, semoga menjawab.